Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dibahas mengenai fungsi inverse. Pertama-tama kita ketahui dulu definisi dari fungsi inverse. Definisinya, jika f itu fungsi dari A ke B, maka fungsi inverse-nya adalah lambangnya f pangkat min 1. Pangkat min 1 ini bacanya inverse. Bisa dibaca f inverse maupun inverse dari f. Itu boleh. Sehingga kalau ada f itu fungsi dari A ke B, maka inverse f-nya itu adalah fungsi dari B ke A. Dengan kata lain diibaratkan seperti dibalik. Kalau f A ke B berarti inverse-nya B ke A. Ya. Di sini fungsi n inverse kita sebut dengan fungsi inverse dari f. Nah, itu boleh juga. Secara umum, jika f adalah fungsi bijektif, syaratnya adalah fungsi bijektif dulu, maka f menentukan setiap x elemen dari A ke y elemen dari B. Masih ingat ya, sebelum UTS, fungsi bijektif sudah pernah disinggung, x elemen dari A sudah pernah juga di himpunan, y elemen B juga sudah di himpunan. Sehingga ini dicampur gitu. Nah, F inverse ini menentukan setiap Y elemen B ke X elemen A. Dari sini F-nya A ke B ya, sehingga F inverse-nya kebalikannya, B ke A. Nah, sehingga dapat ditulis kalau Fx itu sama dengan Y, maka F inverse dari Y itu sama dengan X. Jadi X-nya ini jadi Y, Y-nya jadi X, tetapi ada lambang pangkat min 1-nya, itu lambang inverse. Kalau secara diagram Venn itu maka jika di sini ada X sama dengan FY, inverse-nya Y, maka di sini Fx. Istilahnya kalau ada A, fungsi A ke B ya, maka F inverse-nya itu dari B ke A. Begitu juga sebaliknya, kalau ada fungsi dari B ke A, maka F inverse-nya adalah A ke B. Dibolak-balik saja. Itu maksud dari fungsi inverse. Selanjutnya, untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F, itu ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah mutlaknya ini namanya langkah manual ya. Nah, langkah manual ini nanti akan digunakan dalam setiap pengerjaan fungsi inverse. Gitu. Untuk langkah manualnya, yang pertama dimisalkan dulu. Nanti pasti fx-nya diketahui. Nah, fx-nya itu dimisalkan sebagai y. Kalau sudah menyatakan x dalam y, jadi ubah bentuk itu menjadi x sama dengan. Harus x sama dengan, bukan 2x sama dengan, bukan akar x, dan bukan X dan teman-temannya. Harus X saja sama dengan. Awalnya kan Y sama dengan, kemudian kita ubah X sama dengan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan via contoh saja maksudnya gitu ya. Nah, nanti setelah dalam bentuk X sama dengan, X ini nanti kita ubah menjadi F aksen X, sedangkan Y-nya akan diubah menjadi X. Untuk lebih jelasnya, cara manual ini akan saya jelaskan nanti dengan contoh. Sedangkan untuk cara cepatnya, diantaranya ada beberapa nanti juga akan dibahas, tetapi cara cepat ini nanti tidak akan digunakan. Karena cara cepat ini akan saya berikan supaya kalian tahu saja, sehingga nanti kalau di lapangan pada dunia nyata kalian butuh inverse, kalian tidak perlu cara manualnya langsung, cara langsungnya saja boleh. Tetapi untuk kuliah matematika diskrit dan logika ini, saya harapkan dan saya wajibkan kalian menggunakan cara manual. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk melatih pola pikir. Karena dalam setiap proses manual itu ada pembelajaran pola pikir dalam pemecahan suatu masalah. Jadi perlu diingat lagi ya, untuk materi fungsi inverse pada kuliah ini wajib menggunakan cara manual, bukan cara cepat. Gitu. Walaupun cara cepatnya juga dikasih tahu. Gitu ya. Nah, cara menentukan fungsi inverse dari beberapa bentuk fungsi itu diantaranya ada rumus umum fungsi inverse dari fungsi linier, rumus umumnya dalam fungsi rasional, fungsi kuadrat, dan fungsi dalam bentuk akar. Serta yang terakhir nanti ada
bentuk fungsi inverse dari fungsi komposisi. Itu. Ini nanti yang terakhir kita gunakan sifatnya saja, tetapi perhitungan tetap manual, bukan cara cepat. Langsung saja, nah ini. Menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi linear. Nanti kalau misalnya fungsi cara cepatnya itu adalah ketemu ini, fx sama dengan ax plus b. Maka f inverse x-nya x min b per a. Gitu ya. Nanti nilai AB-nya didapat dari fungsinya. Kalau pasangannya x berarti a, kalau tidak ada x berarti b. Sehingga f inverse-nya nanti dimasukkan ke sini. Itu untuk cara cepatnya. Tetapi pada contoh kali ini, walaupun di sini pembahasannya menggunakan cara cepat ya, tapi nanti dalam pengerjaan kalian harus menggunakan cara manual. Untuk lebih tahu cara manualnya, nanti silahkan lihat pada video selanjutnya. Gitu ya, sudah saya peringatkan loh ya. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan cara cepat, tetap nilainya saya salahkan, karena sudah saya kasih tahu bahwa untuk pengerjaan fungsi inverse kuliah ini harus menggunakan cara manual. Gitu ya. Nah, ini untuk rumus fungsi rasional. Jadi kalau ada bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, a ini pasangannya x tapi sebagai pembilang, dan c ini pasangannya x sebagai penyebut, b ini tidak ada x-nya sebagai pembilang, dan d-nya tidak ada x sebagai penyebut. Dengan syarat min x itu tidak sama dengan min d per c. Nah, maka f inverse-nya itu A sama D-nya dibalik dan diminuskan ya, sedangkan B-nya tetap. Seperti ini. Ini nanti cuma cukup tahu, tidak digunakan. Karena nanti pakai manual. Contohnya seperti ini. Ini nanti contohnya menggunakan cara cepat semua, tetapi nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu dari ketiga contoh ini. Gitu ya. Nanti mungkin yang saya jelaskan yang nomor 1, sehingga yang nomor 2 dan nomor 3, walaupun sudah ada jawabannya, nanti silahkan kalian menjawab kembali dengan cara manual, bukan rumus yang sudah diberikan. Gitu ya. Ini nanti nomor 2 dan 3 silahkan dikerjakan kembali dengan cara manual sebagai nilai keaktifan. Sedangkan yang 1 nanti dilihat saja pada video berikutnya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk menentukan rumus umum fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Ini ya. Sehingga didapat rumus umumnya seperti ini. Jadi kalau kalian nanti suatu saat ketemu fungsi inverse dari kuadrat, maka ini untuk cara cepatnya. Untuk cara manualnya diberikan enggak ya? Ini nanti coba dikerjakan dengan cara manual gitu ya. Untuk cara manualnya tidak jauh beda, ikutin alurnya saja. Kalau ini kan bentuknya ABC gitu ya, tapi kalau untuk cara manualnya, ini nanti ada angkanya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di video. Silakan ditonton saja untuk pengerjaan manual fungsi inverse kuadrat. Kemudian menentukan rumus umum fungsi inverse dari fungsi dalam bentuk akar. Seperti ini. Rumusnya, caranya ada, kemudian contoh soalnya ini. Nah, pada contoh ini nanti akan saya jelaskan yang nomor 1 aja. Nomor 2 dan 3 nanti silahkan sebagai nilai keaktifan juga. Dan untuk yang terakhir nanti fungsi inverse untuk fungsi komposisi. Masih ingat ya fungsi komposisi sebelum UTS? Nanti fungsi komposisi sebelum UTS tersebut kita panggil kembali, kita gunakan dalam pengerjaan fungsi inverse. Jadi, misalkan H merupakan fungsi komposisi dari F dan G, sehingga H ditulis GOF, gitu ya. Maka inverse dari fungsi H adalah fungsi inverse dari fungsi komposisi H dan dapat dituliskan sebagai berikut. H inverse berarti tadi kan katanya GOF, berarti GOF inverse. Atau GOF inverse ini punya sifat bisa diinverskan satu-satu tetapi dibalik. Sehingga H inverse-nya ini F-nya jadi di depan inverse, bundaran G inverse. Gitu.
Jadi F inverse O, G inverse gitu ya jadinya. Dengan kata lain diperoleh suatu sifat seperti ini. Gitu. Itu untuk fungsi inverse komposisinya. Untuk contoh soalnya ada F dan G ya, fungsi pada R dengan Fx dan Gx-nya sudah diketahui. Nah, kita buktikan bahwa GOF inverse ini sama dengan G inverse OF inverse gitu ya. Caranya kita cari GOF-nya dulu, kemudian diinverskan. Kalau sudah, yang satunya cari G inverse-nya, F inverse-nya, lalu diundarkan. Nah, ini dengan ini nanti hasilnya harus sama. Itu dikatakan terbukti. Gitu ya. Silahkan untuk contoh soal ini dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Caranya untuk yang GOF inverse ini dikerjakan satu orang, kemudian G inverse OF inverse ini juga dikerjakan satu orang. Nanti baru hasil terakhirnya sama atau tidak kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi untuk fungsi inverse komposisi ini contoh soalnya akan untuk dua orang. Dengan GOF inverse sendiri, G inverse OF inverse juga sendiri, satu mahasiswa, ini juga satu mahasiswa. Sebagai nilai keaktifan. Karena kemarin nilai UTS-nya ambiar ya, jadi akan saya berikan banyak sekali latihan sebagai nilai keaktifan. Silahkan bisa diperbaiki pada nilai tugasnya. Ada sekitar, ini nomor satunya aja punya 8 anak. Nomor 2-nya punya 3 anak. Kemudian nomor 2-nya 3 anak ya, nomor 3 tak punya anak, nomor 4 tak punya anak. Untuk nomor satunya silahkan A sampai H-nya saya persilahkan kalau mau ada yang mengerjakan. Untuk yang nomor 2-nya mungkin satu-satu dulu ya. Nanti nomor 2-nya yang A siapa, B siapa, C siapa gitu. Usahakan urut dulu, A-nya ketemu dulu, B-nya ketemu dulu, baru yang terakhir C-nya gitu ya. Tapi kalau mau mengerjakan langsung ya semuanya ya nggak apa-apa, tapi nanti dikirimkan satu saja. Untuk nomor 3 satu orang, nomor 4 juga satu orang. Itu untuk materi mengenai fungsi inverse. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di grup WA. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal latihannya. Oh ya, ini referensinya dari slide player ya. Nanti searching saja fungsi inverse, akan banyak sekali materi yang keluar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.